Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel kami, channel yang menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, penuh dengan persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia. Ukhuwah basyariah. Silakan klik subscribe jika yang belum subscribe. Klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kali upload video baru. Dan don't forget klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, apa kabar malam libur panjang ini? Tentunya baik, bukan? Kami akan menyampaikan sedikit tentang obrolan sersang, serius tapi santai. Nah, terkait dengan masalah politik yang sekarang sedang viral, di samping Anies Baswedan yang mendapatkan dukungan luas adalah tentang Bobi Nasution. Bobi Nasution menantu dari siapa? Jokowi, ya. Dan Jokowi ini mendapatkan tiket melalui organisasi parpol barunya, yakni Gerindra. Ini kalau saya berpikir sebagai orang kaderisasi, tentu saja akan menentang habis-habisan di partai Gerindra, ya, kalau saya menjadi bidang kaderisasi partai Gerindra, karena cara-cara begitu, cara-cara jalan tol yang demikian tentu saja sangat merusak proses kaderisasi, ya, mekanisme manajemen perekrutan. Dalam dunia kaderisasi tentu saja kita akan mengenal mekanisme pengkaderan, ya, ataupun apa yang disebut sebagai proses tahap demi tahap untuk menuju sebagai kader utama, ya, sebagai kader utama yang akan memegang amanat-amanat yang diperlukan oleh partai untuk mengisi jabatan-jabatan di masyarakat, jabatan-jabatan kalau partai politik saja jabatan politik di negara ini. Namun tentu saja dengan proses toppling leadership semacam itu, kepemimpinan yang seperti hiasan dalam itu tentu saja ini merusak segalanya, termasuk merusak harapan-harapan dari kader yang sudah lama berjuang untuk bisa menapaki ke tingkat puncak, termasuk untuk dijadikan katakanlah wakil ataupun kandidat yang dijagokan di satu pilkada ataupun bahkan ke pilpres. Nah, model-model seperti Bobi Nasution di mana begitu langsung ada di puncak dan kemudian langsung diusung menjadi gubernur cagup Sumatera Utara, ini tentu saja kurang membuat suasana mekanisme dari kaderisasi sangat tidak kondusif, ya, karena memang seharusnya tentu ada kalau di dalam Al-Quran itu ada mumtahanah, ya, ada diuji dulu kesetiaannya dan sebagainya, tidak cuma mengambil keuntungan, kecuali memang yang bukan kader, ya, karena misalnya pihak lain kemudian diusung dari bukan kader, itu karena mengambil orang lain bukan kader. Tapi kalau kaderisasi tetap harus melakukan atau menjalankan proses-proses pengkaderan yang sangat diperlukan. Seperti dulu misalnya Erick Thohir ini diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa sampai dia itu ikut latihan Banser, ya, latihan dasar Banser. Nah,
itu karena ingin melalui jalur itu. Nah, hal-hal semacam itu memang semestinya betul-betul dilakukan sehingga tidak shock ketika ada di atas, ya. Dan seperti yang dialami oleh Partai Persatuan Pembangunan dengan Sandiaga Uno-nya, memang dia hebat di luar, tapi kaitannya dengan masalah partai politik, terutama Partai Persatuan Pembangunan, itu tentu saya harus dipertanyakan sejauh mana komitmen Sandi Uno terhadap komitmen partai amar ma'ruf nahi munkar itu. Nah, itu yang sangat berbeda, sehingga grassroots menolaknya. Nah, ini apakah nanti akan berakibat fatal dengan grassroots menolak Bobi Nasution di Sumut, karena mengingat dia melakukan berbagai blunder dalam Pilpres kemarin, termasuk menggerakkan ASN untuk mencoblos 02. Nah, apakah ini hadiah dari 02 dari Gerindra? Ini tentu saja bisa dikonfirmasi dan bisa dilihat jejak-jejak sebelumnya. Nah, namun apapun yang terjadi, yang terpenting adalah sebagai partai politik, sebagai partai kader, sebagai lembaga yang memiliki mekanisme kaderisasi, memang harusnya istiqomah dengan proses-proses kaderisasi yang ada, dan itu akan membuat seorang kader menjadi matang, ya. Tanpa itu semua, seorang kader akan melakukan seenaknya sendiri. Nah, ini kita lihat kekacauan organisasi politik yang ada ini karena memang hal-hal semacam itu dilakukan, dan itu tentu saja jangan terulang ke partai-partai lain atau jangan menular ke partai-partai lain. Mudah-mudahan itu bisa terjadi, ya, tanpa harus menulari partai-partai lain dalam menerapkan toppling leadership semacam itu perlu memang ada komitmen dari partai-partai itu sendiri. Demikianlah obrolan kali ini. Yang terpenting adalah bagaimana kita cerdas politik untuk Indonesia lebih baik. Karena banyak yang tidak mengenal politik dan akhirnya dipolitisasi. Yaitu memang karena sudah 32 tahun ketika Orde Baru ada, itu terperangkap dalam dunia anti politik. Nah, ini yang dibawa oleh kader-kader Orba ke dalam berbagai diaspor, ya. Mereka berdiaspor ke berbagai partai politik. Akhirnya yang terjadi adalah kekacauan massal. Itu yang sangat disayangkan. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.